Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Nurul Latifah, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Dinas Kesehatan didukung tim penggerak PKK menggelar pekan kampanye pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dalam rangka pencegahan stunting, pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di SMP Negeri 1 Astambul. Kegiatan ini bertujuan untuk pencegahan anemia pada remaja, salah satunya dengan pemberian vitamin penambah darah. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar didukung tim penggerak PKK Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan pekan kampanye pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dalam rangka pencegahan stunting, pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Astambul, diikuti sekitar 80 siswi kelas 7 dan kelas 8. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, kegiatan ini didasari bagaimana kita mengetahui bersama agar tidak terkena anemia, salah satunya dengan pemberian vitamin penambah darah. Selain di sekolah, pemberian vitamin penambah darah juga dilakukan di semua puskesmas di Kabupaten Banjar. Hari ini kita mengadakan kampanye pemberian tablet tambah darah terhadap remaja putri dan lokusnya sekarang ada di SMP Negeri 1 Astambul. Saat ini kepala sekolah juga mendampingi nih. Ya, sebanyak 80 orang hari ini yang mengikuti acara ini. Selain mereka diberikan tablet tambah darah, juga diberikan materi bagaimana pentingnya tidak anemia. Nah, salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah tersebut. Untuk ibu yang punya anak remaja putri, tolong diperhatikan dan tablet tambah darah tersedia, jangan sampai anemi karena banyak sekali pengaruhnya anemi untuk saat ini. Mungkin daya tahan tubuhnya jadi menurun, kemudian susah untuk belajar, yang akan datang pada saat dia menikah, hamil, kemudian melahirkan, ada kecenderungan untuk anaknya tidak sesuai harapan karena pertumbuhan badan, stunting. Yang dikhawatirkan lagi adalah pertumbuhan otaknya yang tidak optimal. Ya, jadi dengan mulai dari remaja putri, insya Allah kita akan melahirkan nanti generasi yang. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Astambul, Guntaryadi, mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar di kegiatan serupa melalui puskesmas. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya siswi saja yang mendapatkan ilmu, tapi juga para guru, agar nantinya sama-sama tidak melalaikan tentang anemia dan bersama-sama bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya vitamin penambah darah. Kesehatan beberapa waktu yang lalu juga ada dari puskesmas, Dinas Kesehatan dalam rangka TTD ini juga pemberian ini. Kemudian sebelumnya juga kita mengkoordinasi dengan puskesmas, Inten, alhamdulillah karena bukan juga dengan Dinas Kesehatan karena anak-anak itu remaja ya, generasi yang akan datang, mereka akan, jadi paling tidak bagaimana dari segi kesehatan, kemudian juga dari segi kenakalan remaja, berarti dengan kepolisian, dengan yang lain juga kita koordinasi ya. Jadi tidak lepas juga dengan kesehatan karena apalagi nih hari ini penting sekalinya, luar biasa ini, apalagi materi saya menarik sekali untuk mereka itu anemia ya, bagaimana kemudian tadi karena dia berkegiatan ternyata pentingnya sarapan itu ya, dan tadi karbohidrat pula ya, ternyata dari materi tadi ternyata karbohidrat pula ya yang untuk saraf otak itu. Kegiatan diawali dengan pemberian secara simbolis vitamin penambah darah bagi siswi SMP Negeri 1 Astambul, dilanjutkan dengan pemberian materi yang disampaikan Mahdalena dari Bapelkes Banjarmasin. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Agus Supriyanto, Tim Penggerak PKK Pokja 4, Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil PKK Kecamatan dan Desa Kecamatan Astambul. Umar, PPN Suara Banjar melaporkan. Sip. Oke, makasih.
Kominfo, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar lakukan pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat atau KIM Desa Tiwingan Lama dan Desa Arania, Kecamatan Arania tahun 2022. Tujuan dan manfaat KIM sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat, serta interaksi berkomunikasi antara masyarakat atau anggota KIM dengan pemerintah. Menjadi nilai ekonomis sebagai promosi untuk daerah menangkal isu-isu berita tidak benar, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar melaksanakan pembinaan kelompok informasi masyarakat atau KIM di Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Araneo. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik M. Hamdani menyampaikan, KIM merupakan lembaga publik yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, yang bertujuan sebagai wahana informasi bagi masyarakat, baik isu-isu yang berkembang di masyarakat. KIM juga dapat menjembatani informasi yang beredar di masyarakat. Dengan adanya informasi dari KIM, dapat menangkal isu hoax. Selain itu, KIM juga dapat menjadi nilai ekonomis untuk desa, agar dapat memanfaatkan KIM sebagai bentuk promosi daerahnya melalui website dan media sosial. Hamdani berharap KIM dapat berjalan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai pemberi informasi yang positif kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua KIM Sejahtera Desa Tiwingan Lama Rifai mengatakan, saat ini pihaknya masih kesulitan dalam pembuatan redaksi pemberitaan, padahal Kecamatan Araneo salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan agar dapat diberikan pelatihan pembuatan redaksi pemberitaan dan publikasi. Pada pembinaan KIM tersebut, yang menjadi narasumber yakni programmer Reza Kasogi yang diikuti peserta dari Tiwingan Lama dan Desa Araneo. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB bekerjasama dengan RSUD Ratu Zaleha Martapura menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-143 tahun 2022 di RSUD Ratu Zaleha Martapura. Bakti sosial dilakukan dengan kunjungan ke ruang pasien yang baru melahirkan serta ke ruang pasien penyakit yang diwaspadai dalam kebidanan dan menyerahkan paket bantuan dan santunan kepada pasien tersebut. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-143 tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura. Bakti sosial dilakukan dengan kunjungan ke ruang pasien yang baru melahirkan sebanyak 10 pasien, serta ke ruang pasien penyakit yang diwaspadai dalam kebidanan sebanyak 4 pasien. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias menyerahkan paket bantuan dan santunan kepada pasien. Nurgita Tias mengatakan perempuan-perempuan di Kabupaten Banjar yakni dari PKK serta Dharma Wanita melaksanakan bakti sosial dalam rangka Hari Kartini yang berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura. Kegiatan bakti sosial seperti ini bisa terus dilaksanakan dan lebih banyak lagi yang bisa dibantu. Adapun bantuan yang diberikan diharapkan bisa bermanfaat bagi pasien. Kegiatan hari ini alhamdulillah ya, kami perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Banjar bersama kawan-kawan dari DWP, kawan-kawan PKK bersama Ibu Dandim, Ibu Jari, seluruh jajaran, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melaksanakan bakti sosial dalam rangka Hari Kartini ya. Jadi bulan bakti sosial ini kami kolaborasikan dengan Rumah Sakit Ratu Zaleha berkat dukungan dari Dr. Taufik juga selaku Direktur Ratu Zaleha untuk menjenguk, memberikan support gitu ya kepada ibu yang baru melahirkan, kepada pasien-pasien yang memang sedang berjuang. Harapannya ya alhamdulillah kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan dan bisa lebih banyak lagi yang kita bantu. Dibagikan, alhamdulillah ada beberapa santunan ya, tidak banyak tapi mudah-mudahan berkah. Ada santunan, kemudian juga ada beberapa paket untuk baby yang baru lahir ya. Kemudian juga kami membagikan sembako. Alhamdulillah paling tidak apapun yang kami berikan
saya berharap support moral dan pelayanan terbaik yang bisa diberikan oleh kawan-kawan di Ratu Jaleha. Saya tadi dalam sambutan juga menekankan agar bisa memberikan pelayanan setulus hati yang tiap harinya harus ada briefing yang dilaksanakan kepada kawan-kawan di frontliner untuk bisa diberikan semangat agar melaksanakan tugasnya selalu dari hati. Harapannya ya mudah-mudahan pelayanan dari Rumah Sakit Ratu Jaleha bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Fatmawati, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Banjar Tantri Perawati, perwakilan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB, beberapa Kepala SKPD Kabupaten Banjar, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalekha Martapura, istri Kajari dan istri Dandim 1006 Banjar, para pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalekha Martapura, dan sejumlah undangan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Tanah Laut Haji Dahnial Kifli, pimpinan persiapan rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Korwil Kalimantan Selatan tahun 2022 via Zoom Meeting. Rapat persiapan ini bertujuan untuk bersama-sama membahas dan menyampaikan aspirasi berbagai permasalahan di masing-masing kabupaten untuk disampaikan nanti pada saat rapat Korwil APKASI yang akan digelar di Kota Banjarmasin. Sekda Tanah Laut Haji Dahnial Kifli pimpin rapat persiapan Rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Korwil Wilayah Kalimantan Selatan tahun 2022 via Zoom Meeting. Rapat asosiasi diikuti Kabupaten se-Kalimantan Selatan, termasuk Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman beserta instansi terkait di Comment Center Manis Martapura. Dahnial mengatakan, rapat persiapan ini bertujuan untuk bersama-sama membahas dan menyampaikan aspirasi berbagai permasalahan di masing-masing kabupaten untuk nantinya disampaikan pada saat rapat Korwil APKASI di Kota Banjarmasin. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman turut mengapresiasi terselenggaranya rapat ini dan berharap segala usulan maupun aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyelesaikan kebijakan atau regulasi yang berdampak pada daerah. APKASI merupakan wadah bagi pemerintah kabupaten yang memiliki tugas-tugas penting untuk meningkatkan peran otonomi daerah, serta sebagai mitra strategis antara pemerintah pusat, kabupaten, maupun lembaga lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. KPD tahun ini intinya kita setelah pandemi COVID-19. Mitra Kominfo, Kabupaten Banjar masuk top 51 nasional Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR atau dikenal dengan SP4N LAPOR. LAPOR Manis di bawah pengawasan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar akan bersaing dengan seluruh instansi pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota di Indonesia. Kabupaten Banjar masuk dalam top 51 nasional Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR yang dikenal dengan SP4N LAPOR. Hal tersebut disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat mengikuti evaluasi lanjutan atau penjurian kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik atau P4 yang keempat via Zoom Meeting di Comment Center Manis Martapura. LAPOR Manis di bawah pengawasan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar bersaing dengan seluruh instansi pemerintah, baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota di Indonesia. Dikatakan Hilman, banyak masukan dan saran yang diberikan dari tim penilai independen kepada Kabupaten Banjar tentang mengelola pengaduan masyarakat hingga perbaikan pelayanan publik dan kebijakan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Sasaran utama LAPOR Manis adalah pondok pesantren, karena para santri kritis dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga bisa menjadi pengingat bagi pemerintah Kabupaten Banjar. Hilman berharap melalui para santri ini bisa memberikan informasi-informasi dari sosialisasi SP4N LAPOR Manis kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Bicara sasaran lapor ini kan
harapannya kepada seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan dari pemerintah Kabupaten Banjar, ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan, ada informasi-informasi, ada kritik dan saran yang disampaikan, inilah kanal pengaduannya, hingga seperti yang kami sampaikan tadi, ada perbaikan terkait dengan kebijakan dan terkait dengan tindak lanjut penyelesaian dari informasi, laporan dan pengaduan yang disampaikan, yang tujuan akhirnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Kabupaten Banjar M. Hamdani menyampaikan, sejauh ini aduan masyarakat paling banyak mengarah kepada infrastruktur, layanan air bersih, perumahan dan permukiman, serta layanan pendidikan. Dan semua aduan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait. Ya, saat ini aduan masyarakat melalui lapor manis itu lebih banyak ke pengaduan infrastruktur. Kemudian ada juga tentang layanan air bersih. Kemudian yang ketiga perumahan dan pemukiman. Kemudian ada juga tentang layanan pendidikan seperti itu. Semuanya, alhamdulillah, semua aduan tersebut sudah ditindaklanjuti semua oleh SKPD terkait dan tidak ada satupun aduan yang masih belum selesai. Jadi semua sudah selesai. Ini sudah suatu hal yang bagus yang dilakukan dan dikerjasamakan oleh SKPD di Kabupaten Banjar ini. Kedepan kita, setelah kita melakukan beberapa tahun melakukan sosialisasi ya tentang keberadaan lapor manis ini, bahwa ini adalah ada kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan mereka terhadap pelayanan publik. Nah, untuk ke depan tahun ini ya kita akan melakukan evaluasi. Jadi kita akan evaluasi, kita akan kaji sejauh mana apa saja hal-hal yang menjadi hambatan, kesulitan daripada para penghubung dalam menindaklanjuti aduan masyarakat ini. Kemudian untuk selanjutnya juga kita akan bikin kuesioner. Kita akan sebar ke secara sampel mungkin ya, sampel nanti ke sejumlah warga di beberapa kecamatan, di seluruh kecamatan melalui online. Nah, ini nanti akan kita coba menjaring apakah masyarakat itu tahu tentang keberadaan lapor manis ini. Kemudian apakah mereka paham bagaimana cara melapor aduan. Nah, ini akan kita coba data klasifikasikan. Nah, ini mungkin nantinya kita akan mengetahui di wilayah mana masyarakatnya yang belum paham terhadap tata cara pelaporan pengaduan ini. Nah, jika sudah kita mengetahui, mungkin nanti kita akan bisa mengambil sebuah kebijakan, program kerja selanjutnya bahwa di daerah tersebut berarti kita akan lebih gencar melakukan sosialisasi seperti itu. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 6 Mula Warman, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan meninjau lokasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 Kodim 1006 Banjar di Desa Banuariam dan Desa Apuai, Kecamatan Aranio. TMMD oleh Kodim 1006 Banjar ini melakukan pembukaan akses jalan sepanjang 4.000 meter, lapangan poli, pembangunan toilet, bedah rumah, pembangunan 2 buah jembatan, dan renovasi masjid. Ratusan pelajar dan warga Desa Banuariam sambut kedatangan Kepala Staf Kodam 6 Mula Warman, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan saat meninjau lokasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 yang digelar oleh Kodim 1006 Banjar. Ibnu Bintang disambut dengan tarian Zafin Melayu, kemudian melakukan pelepasan 30.000 bibit ikan sanggang atau ikan kelabau. Ibnu mengatakan dirinya menyempatkan untuk melihat langsung progres pembangunan TMMD Kodim 1006 Banjar di Desa Banuariam dan Desa Apuai.
Dirinya berharap pembangunan yang dilaksanakan melalui TMMD ini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, yakni mempermudah akses jalan bagi masyarakat, terlebih untuk anak-anak sekolah. Selain itu, ia menekankan agar pembangunan yang dilakukan melalui TMMD jangan sampai disalahgunakan. Adapun tujuan TMMD sendiri adalah merupakan pembangunan di daerah pelosok guna ditindaklanjuti setelahnya oleh pemerintah daerah, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, pemerintah daerah tentu menyambut baik dengan terselenggaranya TMMD ini. Menurut Hilman, TNI melalui TMMD membuka wilayah terpencil, sehingga kedepannya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui TMMD ini belum bersifat permanen, untuk itu perlu adanya perawatan yang intensif, mengingat dampaknya yang luar biasa bagi warga sekitar. TMMD yang digelar Kodim 1006 Banjar melakukan pembangunan pembukaan akses jalan sepanjang 4.000 meter, lapangan voli, pembangunan toilet, bedah rumah, pembangunan 2 buah jembatan, dan renovasi masjid. Selain melakukan kegiatan fisik berupa pembangunan, TMMD ini juga melakukan kegiatan non-fisik, yakni berupa penyuluhan terkait budidaya perikanan yang bekerja sama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Latifah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.